Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bagaimana biasanya kita melaksanakan malam ini, membacakan ayat-ayat pendek dan zikir yang kita ikuti bersama, yang dipandu oleh Ustaz kita nantinya Pak Herman Tanjung, dan terus memberikan pengajian atau tafsir malam kita ini. Telah berumur 71 tahun, beliau juga banyak mengikuti kegiatan termasuk di masjid kita. Bapak, tentu acaranya kami silakan Bapak Herman Tanjung untuk memadu zikir dan doa kita bersama dan baca ayat-ayat pendek. Itu kami persilakan dengan ayat yang di dalam dan di luar. Mari kita bersama-sama. Di Bapak Ibu yang di luar ikut bersama-sama, walaupun duduk di atas kursi. Mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dari bacaan-bacaan itu kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Atau bagi Bapak yang masih di luar, tempat masih bisa di dalam. Dan kita niatkan dari bacaan-bacaan yang kita baca itu pahalanya untuk diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, wabil khusus almarhum yang telah mendahului kita beberapa hari yang lewat. Astaghfirullahaladzim ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitil kiram ajma'in, wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa syaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin ila yaumidin, wa khususan ila ruhi Bapak Bakri Rajo Bujang fi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takunu na'idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma aina bil iman wa amisna bil iman wa sunna bil iman wa adkhulil jannata mal iman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata masbah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqina fid din ya Allah wa 'allimna ta'wila ya arhamar rahimin. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin. Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin. Dawahum fiha subhanakallahumma tayatum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk berkumpul di rumah duka saudara kita. Mudah-mudahan semua titipan-titipan yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri selalu agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus kongsi kematian Masjid Jamiatul Ibadah atas Parakarakah dan sekitarnya,
Yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan. Yang sama kita hormati yang kuangku niniak mama, alim ulama cerdik pandai, kaum ibu bondo kandung, para pemuda dan pemudi, keluarga yang dalam berduka, semuanya hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kadang Allah punya rahasia tersendiri. Dengan cara yang seperti ini kita bisa berkumpul. Kalau enggak beralih, itu biasanya tuh. Di perbuatan-perbuatan seperti ini adalah selalu menjadi hukum sunatullah. Kalau ndak meninggal dalam barale biasanya tu bersobok biasanya tu. Mudah-mudahan semua ada hikmah. Karena itu sudah biasa dalam hidup. Karena memang hidup kita ini ndak ada yang bertahan lama, Bapak Ibu hadirin di dunia ini. Tampik sabanta. Paling sebentar hidup kita di dunia ini. Yang paling kancang ada 100, 150 dan paling lama 200. Kalau dulu ada sampai 1000 tahun, kan ini tidak ada lagi. Namun semuanya akan habis. Istilahnya itu fana. Karena yang baqa itu nanti di akhirat yang kekal abadi itu. Di fana ini akan lenyap, akan habis. Memang begitu kata Allah. Thumma khalaqakum. Allah menciptakan kamu. Thumma yatawaffakum. Kemudian mewafatkan kamu. Minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Ada sebagian manusia disampaikan kepada umur yang lanjut usia. Nah, kalau nama dia nangko 71 tahun. Masya Allah, lama. 71 tahun. Jadi ada disampaikan kepada umur yang lanjut usia. Namun pasti akan berakhir. Kehidupan yang sesaat ini, kesempatan kita untuk mencari kehidupan yang panjang dan abadi. Itu kehidupan akhirat. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hasyr itu, ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, itu hebatnya. Jadi Allah panggil orang beriman untuk apa? Untuk bertakwa ke Allah. Jadi bukan orang Islam. Orang beriman untuk bertakwa ke Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini intinya. Masing-masing diri wajib mempersiapkan untuk hari esok. Hari esok. Hari esok itu ada dua dalam pandangan para mufasir. Satu, hari esok itu masih hidup di dunia kok. Besok hari Ahad, hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Arba', terus pekan depan, bulan depan, tahun depan, beberapa tahun untuk anak cucu. Nah, itu hari esok tuh. Ada yang kedua, hari esok itu itunya yang jauh lebih dahsyat, lebih panjang dan lebih lama. Itulah hari akhirat. Dan kesempatan mencarinya itu di dunia kok. Termasuk hadir takziah kini kok untuk hari esok kita itu. Karena nambah iman, nambah ilmu, dan nambah persaudaraan kita. Nah, jadi itu hebatnya kalau saling kunjung mengunjungi itu. Jadi begitu Allah sampaikan, persiapkanlah masing-masing diri, gadang kete, tua, muda, laki, perempuan, siapkan. Karena akan berakhir kehidupanmu. Nah, begitu kata Allah. Akan habis untuk hari esok di akhirat yang lebih panjang, lama dan abadi. Bapak Ibu, lebih kurang awak 2 hari lagi, sabali hari lagi. Kalau Allah izinkan, kita akan ketemu bulan penuh maghfirah. Bulan penuh ampunan, bulan Ramadan. Mari kita siapkan, anak awak persiapan. 1, siapkan kesehatan diri awak. Jangan sampai sakit, ya, jaga kesehatan dari kini. Begitu, kalau sakit payah ibadah. Jangankan sakit le, sehatnya kadang payah ibadah. Malaysia. Tadanga sorozan kemari itu, amal le ke rumah masjid itu. Badan sehat tuh.
Maka jaga kesehatan dari gini kok. Untuk bisa ibadah maksimal di bulan yang penuh maghfirah. Bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berapa lama kah? 7 menit. Enggak boleh lama-lama. Oh, kamu makan kue. Hah? Kalau dia tanya jawab boleh Bapak Ibu. Jadi satu, jaga kesehatan. Karena puasa itu termasuk ibadah sehat. Faman kana minkum marid, jika kamu sakit, itu, au ala safar, musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ndak usah puasa, ganti besok. Qadha. Jadi harus sehat. Itu yang harus kita persiapkan. Yang kedua, sehat rohani. Itu para lusangai itu. Kalau jasmani hala sehat, rohani indah, itu payah tuh. Payah tuh. Kadang alun sudah orang salat subuh di masjid itu, komplek itulah lah mulai tak keliling itu. Awak dia tinggal di komplek, Bapak Ibu nampak gitu kan. Talok maraton, jalan talok tuh. Tapi masjid sampai rumah tak jalan dah itu. Yang sekik itu rohaninya. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Gitu. Kalau di Balian sakit hati, itu beda tuh. Hati yang sakit. Jadi hati-hati. Begitu, memang begitu kata Allah, kata Rasul. Allah dan Rasul menyatakan, jaga. Manusia-manusia yang berat datang ibadah, dak muah ka rumah saji, dak muah ibadah, itu adalah hatinya yang sakit. Bukan fisiknya. Tapi hatinya. Dan itu dijaga. Kita jaga. Bagaimana menjaganya? Satu, menjaga kolbu kita itu agar tidak sakit. Selalu laksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal. Sholat 5 waktu. Sehari semalam. Itu yang fardu. Ditambah dengan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu banyak. Tarawih, itu sholat sunnah itu. Duha, sholat sunnah. Tahajud, sunnah. Apalagi itu, tasbih, sunnah. Awabin, sunnah. Wudu, sunnah. Tahiyatul masjid, sunnah. Idul Fitri, Idul Adha, sunnah. Perbanyak. Jadi, laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Bapak Ibu, sholat itu untuk awak. Untuk awak sorang-sorang. Bukan untuk Allah. Tidak ada untuk Allah. Kata Rasul, yattabi'u maitun salasun. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur. Kalau meninggal dalam keadaan normal. Ahluhu, 1, keluarga. Handai taulan, sanak famili. Orang kampung, anak baranak baku habisan 100 orang 5 suku. Kalau daerah ni betul. Lati bola kue kau. Beko salah kak, beko kak. Yo, kalau kini aku makan aku berhenti boleh. Ya. Awak cari kue itu, iya. Hilang mana awak jadi ya. Sebentar ya kak ya. Iya, beko kalau ndak aku dibungkui saya tu mah. Ya. Sampai di mana tadi gua? Sampai kue baru tu. Jadi seluruhnya ikut mengantarkan kata Rasul. Karena 3 yang mengiringi itu. Yang pertama ahluhu, keluarga. Yang kedua wamaluhu, harato. Fayarji'us nani, 2 berbalik pulang. Bapak Ibu, 3 yang mengiringi awak tu ke pintu kubur, 2 balik pulang balik tu. Aduh, malang nasib ni. Yang mah balik pulang, ahluhu, orang banyak tadi tu, orang kampung tu, balik pulang balik tu. Tak ada yang tinggal tu. Sayang suami sama isteri, le ada masuk sama dalam kubur sama istrinya. Bu, le ada bu? Tak ada tu. Malahannya
Tasirah tu tanahnya untuk bini lu je lain gitu. Ndak sikon ada tempat lain gitu kan. Ada tuh kayak dia kayak gitu tuh. Masih sirah tu tanah bini baru gitu kan. Memang laki-laki itu memang ndak ada idah gitu kan. Boleh. Ndak ada halangan. Nah, tapi kalau perempuan kan harus ada idahnya, masa tunggu. Begitu. Kenapa memang begitu? Jadi, dua kembali pulang. Keluarga, kemudian wamaluhu harato. Fayarji'u isnani. Dua balik pulang. Wa yabqa wahid, kata Rasul, yang kekal hanya satu. Yama wa amaluhu. Amal soleh, amal ibadah. Abilu amal ibadah tu, saukatu idui. Kini kok. Makanya apa banyak amal soleh. Salah satunya adalah sholat tadi itu. Sholat 5 waktu. Jadi bapak ibu-ibu, asuh anak awak, pastikan inyo sholat. Calik di rumah kalau anak sama Jawa tu. Tanya, lagi sholat. Kalau indak, suruh. Biar tak lambik daripada indak. Itu caranya. Pagi itu sholat dulu. Kenapa sebelum berangkit karajo tu awak harus sholat dulu? Itu makanan rohani itu. Malahan diawali dengan tahajud. Kenapa itu? Makanan rohani. Agih rohani dulu baru jasmani. Jadi ada ilmu tasawufnya situ. Jadi Bapak Ibu, mari jaga sholat 5 waktu diri kita dan juga anak turunan kita. Yang kedua, di bulan yang penuh berkah ini, menjelang bulan penuh maghfirah, kita pelihara sholat jamaah. Sholat jamaah. Bapak Ibu, awak ada rumah saji Jamiatul Ibadah. Kalau tak dengar suara azan, datangilah. Kini kesempatannya Bapak Ibu. Sebelum besok datang awak sebagai jenazah. Datang kini dulu. Sholat. Sebelum disolatkan orang nantinya. Kan tak balik tu. Tak lama tu mah. Bilang 5 minit, 10 minit. Pulang-pulanglah. Lanjutin kerajo tu. Untuk awak gunanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kata Allah. Al-Quran surah Al-Kahfi 110. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah. Dan awak pasti ketemu dengan Allah. Orang yang akan ketemu dengan Allah, syaratnya kata Allah adalah falyaman amalan sholihat, amal soleh. Salah satunya adalah sholat. Sholat yang terhebat berjamaah. Jadi Bapak Ibu tolong hukum diri awak tu. Cara menghukumnya, pastikan setiap sholat kita berjamaah. Tidak harus di Jamiatul Ibadah, mungkin bapak-bapak sedang di Karajo, di kantua. Masuk waktu sholat, keluar dari kantua itu, sholat jamaah dulu. Dalam perjalanan, sama anak, sama keluarga, juga kawan-kawan. Masuk waktu sholat dulu. SPBU kan ada, kadang-kadang nasi ada, tempat-tempat sholat jamaah tu. Kalau tidak di Pasawangan tu, udah berhenti mobil tu dulu. Sholat jamaah, barang orang dalam motor tu. Imam seorang. Sholat jamaah itu lebih utama Bapak Ibu, lebih afdol. Iko balimu dia teoto, sholat sorang-sorang marugi. Rugi. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajat. 27. Awaklah kenal itu. 1 berbanding 27. Kalau berjamaah 27. Kalau sendiri, sorang-sorang, 1. 27 itu sholat zuhur, berarti sama juga 27 hari. Sementara sekali itu sholat jamaah. 27 hari itu hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Umur pendek, banyak amal. Lah dia gih, caranya di Allah. Lakukan itu. Itu caranya. Jadi Bapak Ibu, tolong sekali lagi, kalau tak dengar suara azan, datangi masjid Jamiatul Ibadah tu. Ambo dah jauh, kalau jauh dakik bekerja kamari. Serius Bapak Ibu. Ambo setibo di mamin tu ambo, datang ke situ tu. Kan nampak dia Bapak Ibu tu. Ambo bawa anak ambo. Sian nampak jambo. Pastikan diri awak tu jual anak-anak tu. Ndak beranginya. Salat, berangkat. Itu caranya. Kalau ndak nanti Bapak Ibu akan dihukum nanti sama Allah.
Kenapa? Anak itu tanggung jawab awak. Kalau ada anak nakal, ada anak lawan sama orang tua, ada anak yang durhaka, ada anak malah membunuh orang gaenya, jangan salahkan anak. Salahan orang gae. Batu cara pendidikan yang tidak benar itu. Itu kunci itu. Kalau ada anak yang melawan ke orang gae, berarti orang tuanya yang tidak benar dalam pola pendidikan dan asuh. Nah, bahan rancak pola pendidikan tu surah Luqman, surah 31, ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Ada situ tu. Tanamkan tauhid, nilai-nilai agama. Ajarnya bersyukur ke Allah, ajarnya berbakti ke orang tua. Ajarnya jiwa sosial. Nah, gitu. Awak di rumah kayak gitu apa ibu? Ceramah awak. Basobok je orang tua sapo. Panggil ayah, panggil ayah. Panggil mande. Ete udah apa? Ndak aniang saya doh. Nah, gitu caranya. Jadi kalau ndak awak yang ngajari anak, siapa lagi? Awak orang tua tanggung jawab utama. Jadi oleh sebab itu amal soleh, solat jamaah, pelihara. Jangan sholat jamaah itu sekali seminggu. Saya laki-laki Jumat. Dan itu datang terakhir loh. Ketik lah nanya mimbar kan. Kadang-kadang hampir-hampir ke sudah lah bagai. Nah baru tiba. Itu tidak benar Jumatnya itu. Nah, kadang ada yang aneh. Lai tiba duluan. Capek tiba. Ambil ujung paling duduk bagian belakang. Nyo main WE lah situ. Main apa namanya itu? Main HP. Nah itu. Jumat ke petang ambu hari jamaah sedang main HP itu. Kalau sedang khotbah tadi. Sedang khotbah, jangan ndak main handphone doh, batil itu. Ini memang salah gitu kan. Kan boleh aja itu. Bila apa memberang orang-orang yang salah itu dengan cara seperti itu. Jadi kalau ada wapai Jumat Bapak Ibu, ambil soft terdepan, ya di belakang lo. Awak lah tiba duluan duduk belakang lo. Nah, itu rugi itu. Ya memang semuanya dengan ilmu, bukan ikut-ikutan saja. Bayang orang, bayang lawak, bukan gitu. Dengan ilmu, Bapak Ibu. Ada kau tanya, Bapak Ibu, boleh? Sudah 19 menit. Jadi, satu, pelihara sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat berjamaah. Sekali lagi, sholat berjamaah. Ibu-ibu datang ke rumah saji. Mas Haji dibuat rancak-rancak kan tuh jamaah. Tuh jamaah, bawa anak, bawa pak kalau rajin awak ke rumah saji, bawa benih awak, bawa istri. Kalau istri lebih cik, bawa istri-istri itu. Kalau anak, bawa anak, kalau ada semua jawab. Karena tanggung jawab. Kalau enggak nanti bapak ibu awak akan dihisap. La tadallu maqadama abdi yaumal qiyamah, enggak akan bergerak telapak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup. Barek ya Bapak Ibu. Ya akhirat nanti barek. Ndak takah lu dawa dah. Takawa dawa dah. Sadwala kan ditanya nanti tangan, kaki, mata, telinga. Sedang dalam Al-Qur'an. Surah Yasin kan ada tuh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut manusia akan digembok, dikunci. Tangan-tangan akan bicara, kaki nanti akan menjadi saksi. Lah jaleh itu. Dalam surah Al-Isra ada juga. Inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hati, kolbu, hati wa kasadu Allah nyawa wa manusia tu. Kullu, ada kullu, bahasanya Masya Allah, luar biasa itu. Kullu itu artinya tiap-tiap itu kasadu Allah kana anhu mas'ula, akan disoal, akan dihisap. Barek Bapak Ibu. Mata itu nanti akan dihisap itu. Saja yang mencari dalam HP itu. Ini tidak main TikTok sebenarnya. Goyang-goyang saja. Hati-hati itu. Makanya semuanya itu akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di akhirat kelak. Nah, kalau kini memang alun lah dah. Sedang awak dia nang KPK saya tapi ke Jamban juga ya. Kalau yang di kantu-kantu boleh nanti di KPK di akhirat. Ndak tabi ke Jamban lagi dah.
Bapak Ibu, hati-hati dong waspada. Jadi perbanyak amal kebaikan, amal soleh semasa kita hidup di dunia ini agar kita mendapat yang terbaik. Salat berjamaah. Kemudian jadi 1, 2, 3. Yang ketiga yaitunya perbanyak berzikir, berdoa, tilawah Al-Quran, istighfar dan amaliah-amaliah lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum selesai puasa Ramadan dulu mungkin masih ada, iya lelai. 10 hari lain itu. Lebih kurang. Qadha, bayar wajib. Tak boleh tidak. Karena qadha itu bayar. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Bayar di hari yang lain, begitu kata Allah. Jadi jangan sampai tidak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah 22 menit. Jadi makanya mari kita sama-sama almarhum Mandiang Nangko yang telah mendahului kita. Beliau ko ibarat bajalan lah sampai ke batih, balaya lah sampai ke pulau. Yang punya datang menjapui dan menanam datang membubui. Kita sarahkan ke Allah. Itu hak Allah. Awa antah bilolo wallahu alam. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Itu rahasia Allah. Kapan usia berapanya kita akan wafat. Rahasia Allah. Yang jelas kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Perbanyak amal soleh semasa hidup. Bapak Ibu, apalagi kita biasakan menjelang Ramadan ini selalu berbuat kebaikan-kebaikan selalu. Demikian saja. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau enggak, dekui lah mencogok tadi itu. Lah 23 menit sudah itu. Selama-lama. Ada Bu? Ada Pak? Yang ditanya? Baik, kalau tidak demikian saja. Kesalahan almarhum jauh-jauh kita maafkan. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia dan terpuji hendaknya. Maqamam mahmudah. Karena beliau lama hidup bersama dengan kita. Tentu dalam kehidupan itulah manusia yang tidak luput dari hilaf dan salah. Mari tugas kita adalah memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Dan juga kita bersama. Demikian saja. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf Bapak Ibu dan mohon doa sekali lagi apalagi anak-anak awak ini rantau orang.